puji Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita boleh menerima berkat Tuhan sampai saat ini. Sepantasnya lah, selayaknya lah kita boleh memuliakan Tuhan, supaya kehidupan ini berkenan kepada Tuhan. Dan pengorbanan Yesus yang besar itu yang kita sudah nyanyikan tadi, itu bukan hanya satu nyanyian, tapi itu suatu kenyataan. Tuhan sudah melakukannya. Tubuhnya terpecah, darahnya tercurah, pengorbanan yang begitu besar Dia tunjukkan supaya kita berlayak untuk masuk surga. Karena kalau bukan pengorbanan Yesus di kayu salib yang menebus dosa kita, kita semua tidak ada yang layak. Tidak ada manusia seorang pun yang bisa masuk surga. Karena surga begitu mulia, manusia sudah tercemar dengan dosa. Tapi melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, itulah yang selalu kita ingat. Itu sebabnya dalam setiap perjamuan kudus selalu ada ayat yang dibacakan adalah setiap kita makan dan minum perjamuan ini, tubuh dan darah Tuhan, kita ingat bahwa tubuh Tuhan sudah hancur, darah Tuhan sudah tercurah demi keselamatan kita. Bagaimana respon kita? Apa kita mau bersantai? Apakah kita tidak mau turut ambil bagian seperti yang Tuhan pesankan bagi kita, sehingga kehidupan kita berkenan kepada Tuhan? Atau karena kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, kalau kita lipat tangan, kita santai, yang penting aku selamat. Saudara, ketika saudara punya pemikiran seperti itu, dan saudara mati saat itu juga, memang selamat. Tapi untuk ke depan, kalau saudara masih tetap hidup, bukankah kitab Wahyu yang kita sudah dibacakan tadi pagi, bahwa ada catatan-catatan yang Tuhan catat bagaimana kehidupan kita. Saat ini kita sudah diselamatkan, puji Tuhan, karena beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi hari esok dan seterusnya, apakah kita masih di dalam Tuhan? Atau tanpa sadar kita sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Nah, nanti baru ketahuan di ujung. Apakah kita menerima kehidupan yang kekal ketika kita berkenan kepada Tuhan? Atau kita ditolak karena kita akan mendengar suara, aku tidak mengenal engkau. Pergilah, kamu yang membuat kejahatan. Mungkin kita akan berargumentasi, membela diri. Aku tidak mencuri, aku tidak membunuh, aku tidak melakukan kejahatan yang melanggar hukum. Bahkan aku beribadah kepada Tuhan, aku melakukan hal-hal yang baik kepada Tuhan. Tapi apa yang Tuhan katakan? Kalau kamu tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, kamu membuat kejahatan. Diberkenan kepada Allah adalah ketika kita melakukan kehendak Bapa. Kalau tidak melakukan, disama dengan orang yang berbuat jahat. Itu sebabnya hari-hari kita boleh lalui bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pada sore hari ini saya ingin membacakan firman Tuhan bagian bagi kita semua. Ya, memang tidak terlepas dari tema yang kita usung sepanjang tahun ini. Walaupun memang selalu dikatakan ini tema tidak ringan, tema yang berat. Karena berkenan kepada Allah itu sama dengan hidup kita harus sama dengan Yesus. Ketika Yesus dikatakan dia adalah anak Allah yang berkenan kepadanya. Kalau tidak sama dengan Yesus berarti tidak berkenan. Dan kalau tidak berkenan berarti kita tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan sore hari ini berbicara tentang prajurit yang berkenan. Prajurit yang berkenan kepada komandannya. Wah, kalau udah dengar temanya aja prajurit berarti ya harus berperang. Iya, prajurit ini harus berperang. Dari temanya aja kita seorang prajurit. Tidak ada prajurit yang nganggur. Prajurit memang identik dengan peperangan.
Kehidupan manusia memang identik dengan perjuangan. Seorang manusia yang dia hanya mau bersantai-santai, Tuhan katakan celaka. Walaupun dia seorang anak Tuhan. Karena memang hidup ini penuh dengan perjuangan, hidup ini diwarnai dengan banyak perjuangan. Kapan berakhirnya? Nanti kalau kita sudah berakhir. Kalau sudah disampaikan RIP. Wah, itu baru rest, baru istirahat nanti. Rest in peace. Kalau udah RIP baru itu udah selesai. Baru beristirahat. Kalau sekarang belum, saudara. Itu sebabnya kita baca ayatnya dulu dalam surat Timotius 2 Timotius pasal yang kedua ayat 3 dan ayat 4. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan pada komandannya. Kita semua prajurit Kristus. Kalau kita mau terlibat di dalamnya, nanti kita lihat apakah kita prajurit atau bukan. Dan kalau kita prajurit, apakah kita berkenan kepada sang komandan atau tidak? Jadi kita lihat dulu apakah kita ini prajurit atau bukan. Yang pasti hidup ini penuh dengan pergumulan. Dalam kitab Ayub pasal 7 ayat yang pertama dikatakan, ya, manusia itu hidupnya bergumul. Kalau dari terjemahan lama dikatakan seperti orang berperang. Ya memang. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Orang upahan, saudara tahu, pekerja harian, kalau dia nggak kerja, hari itu dia tidak makan. Sehari bekerja untuk makan sehari. Dan hidup manusia sehari-hari memang harus bergumul, dan seperti dia bergantung kepada seperti orang upahan yang kalau dia bekerja baru dia makan, begitu juga ketergantungan kita kepada Tuhan. Yaitu sehari-hari kita bergantung kepada Tuhan. Karena ada pergumulan. Nah, banyak orang tidak mampu dan kalah di dalam pergumulannya, tidak berkemenangan di dalam peperangan karena yang pertama, orang itu tidak sadar bahwa hidupnya dalam pergumulan. Orang itu tidak sadar bahwa hari-hari di jalan dia harus seperti orang perang. Dia tidak menyadari bahwa ada musuh. Dia tidak menyadari dalam kehidupannya harus dia melawan. Banyak musuh, banyak perjuangan. Tapi nggak sadar, santai. Dialah menjadi mangsanya si iblis. Bukankah itu yang Yesus katakan, firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat ditelannya? Orang yang santai. Orang yang tidak sadar bahwa dia harus berjuang, dia harus bergumul. Dia sebagai seorang prajurit Kristus yang harus hanya bergantung kepada Tuhan saja. Tapi dia tidak lakukannya, dialah menjadi mangsa, ditelan oleh si iblis. Mungkin tidak mati, tapi kalau sudah ditelan oleh iblis berarti dia dikuasai. Ditelan ini berarti dia dikuasai, tidak dimatikan. Tidak mati, masih hidup, tapi hidupannya ditelan, dikuasai oleh si iblis. Sehingga perbuatan-perbuatannya, walaupun dia mengaku Kristen, tapi perbuatan-perbuatannya cocok dengan kehendak si iblis. Karena sudah ditelan, sudah dikuasai. Kenapa? Karena nggak sadar. Tidak ada kesadaran sehingga kaget-kaget.
Itu sebabnya kitab Amsal katakan, Amsal pasal 3 ayat yang ke-25, jangan kita terkejut kalau kekejutan itu datang secara tiba-tiba. Memang ada kejutan-kejutan. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Ada, ya, bukankah banyak orang terkejut ketika virus corona ini melanda? Di tahun 2020, harapan-harapan orang banyak yang hancur. Karena terkejut, nggak tahu harus bagaimana. Ada kejutan-kejutan. Mungkin di 2021 kita juga tidak tahu, mungkin ada kejutan-kejutan. Kalau kita santai terjadi kejutan, kita akan kelabakan. Tapi kalau kita siap, apapun yang terjadi, kita tidak terkejut. Karena kita tahu ada komandan kita, Yesus, yang selalu menyertai. Nah, itu sebabnya jadi orang Kristen yang santai, dia jadi mangsanya iblis. Yang kedua, kenapa orang kala dia tidak mampu menghadapi keadaan-keadaan yang seperti orang berperang? Karena dia menghadapinya dengan kekuatan sendiri. Dia menghadapi dengan kekuatan manusia. Dia tahu ada perjuangan, dia tahu ada tantangan, dia tahu ada harus berperang, harus bergumul, tetapi mengandalkan manusia. Itu sebabnya dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 katakan, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Tidak dibela oleh Tuhan. Kalau udah terkutuk nggak mungkin Tuhan bela. Kalau sudah terkutuk nggak mungkin Tuhan berkenan. Kenapa? Mengandalkan manusia. Cepat saja, ini baru pembukaan saudara ya. Yang ketiga, sudah tahu ada perjuangan, sudah tahu mau mengandalkan Tuhan, tetapi kehidupannya tidak berkenan. Nah, jangan sampai kita seperti ini saudara. Kita sudah tahu ada perjuangan, ada peperangan, ada pergumulan. Kita juga tahu bahwa dalam pergumulan itu kita tidak mampu, kita mau mengandalkan Tuhan, kita berdoa, kita minta tolong kepada Tuhan. Itu benar. Tetapi kalau kehidupannya tidak berkenan kepada Tuhan, Yesaya 59 ayat 1 dan 2 katakan, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, bukan telinga Tuhan tidak tajam untuk mendengar doa kita minta tolong supaya Tuhan bebaskan kita, kuatkan kita menghadapi pergumulan-pergumulan. Tetapi Yesaya 59 ayat yang kedua, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu sehingga segala kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, tidak menolong, tidak memberi kekuatan untuk dapat menang dalam pergumulan, ialah segala dosamu. Memang untuk hidup berkenan kepada Tuhan ada banyak hal yang harus terus disampaikan ini. Kiranya kalau Tuhan ya berkenan, kita semua harus memang berkenan kepada Tuhan supaya kita semakin hari semakin disucikan, semakin dipulihkan, semakin serupa dengan Yesus. Karena kehidupan berkenan kepada Tuhan berarti kehidupan yang serupa dengan Yesus, sama seperti Yesus. Mudah? Tentu saja tidak. Tapi bukan tidak mungkin. Ketika seorang kaya yang datang kepada Tuhan dan Tuhan katakan lebih mudah onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam surga. Wah, murid-murid heboh. Tuhan, kalau gitu siapa yang bisa masuk surga? Kayaknya susah banget. Tuhan hanya bilang, bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berarti kalau sudah dengan kekuatan sendiri memang mustahil, dengan pemikiran sendiri memang mustahil, dengan kekayaan, dengan semua daya upaya sendiri memang mustahil. Tetapi menjadi tidak mustahil kalau kita ikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebab di dalam perjuangan-perjuangan ini, jangan sampai kita keluar dari kasih Allah. Nah, sekarang kita kembali pada ayat pokok. Kita tahu ada pergumulan, kita siap menjadi prajurit dari Tuhan, tetapi ada kriterianya. Tidak semua orang Kristen itu prajurit Tuhan. Menjadi prajurit yang pertama adalah ketaatan.
dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-9. Matius pasal 8 ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Prajurit itu, jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Inilah prajurit, saudara. Selalu mendengar suara komandan, dia taat. Disuruh datang, dia pasti datang. Disuruh pergi, dia pergi. Suruh mengerjakan ini, dia kerjakan ini. Disuruh mengerjakan itu, dia kerjakan itu. Tidak ada yang namanya membantah. Tidak ada yang namanya beralasan. Berapa banyak kita membantah firman Tuhan? Berapa banyak kali kita beralasan untuk tidak taat kepada firman Tuhan? Memang alasan-alasan yang manusiawi, benar. Kita manusia terbatas, saya nggak mampu, benar. Tetapi seorang prajurit Kristus, dia selalu taat. Kalau nggak mampu, Tuhan tahu, dialah sang komandan, dialah yang memberi perintah. Dia sangat tahu untuk menolong. Hanya kita mau nggak? Kalau kita mau tapi tidak mampu, itu nanti urusan Tuhan yang memberi kekuatan. Tapi kalau sudah tidak mau, ya Tuhan tidak pernah memaksa. Ya. Dari tempat ini Bapak Pendeta Rasko selalu mengatakan manusia itu punya hak kehendak bebas. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hak kehendak bebas itu tidak dicabut oleh Tuhan. Manusia tetap punya. Hanya apakah kehendak bebas itu kita matikan? Itu sebabnya dikatakan dalam bagian pertama tadi, di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga, apa dikatakan? Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Memang ketika kita menyangkal kehendak bebas kita ini, kita tekan, kita matikan, supaya kehendak Tuhanlah yang kita lakukan, itu seperti menderita. Menderita di sini bukan kita harus dianiaya, dipukulin. Menderita di sini bukan berarti kita harus dipenjara. Bukan harus kita menderita kelaparan dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Tapi menderita di sini sebagai seorang prajurit Kristus, kita menyangkal kehendak bebas, keinginan-keinginan kita. Bukankah ketika kita tidak taat akan firman, bukankah ketika kita beralasan untuk tidak mentaati firman Allah? Karena kita punya keinginan. Kita ingin melakukan keinginan kita sendiri. Sehingga keinginan Tuhan kita abaikan. Oh haleluya. Inilah hari-hari di mana kita mau belajar, menekan, menguasai diri kita, kehendak kita. Manusia ini memang punya banyak kehendak, saudara. Semua sama. Kehendak manusiawi kita bisa muncul. Tapi ketika itu harus ditekan, itu satu perjuangan, saudara, itu satu penderitaan, nggak enak. Tapi demi berkenan kepada sang komandan, itu harus kita lakukan. Sebagai seorang prajurit yang dikatakan, pergi, pergi. Datang, dia datang. Kerjakan, dia kerjakan. Berapa banyak di antara kita yang seringkali menukar-nukar jadwal ibadah, jadwal pelayanan, apalagi ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Bukankah ibadah itu juga satu perintah dari Tuhan? Tapi berapa banyak kali kita beralasan, oh lagi repot, oh lagi sibuk, oh lagi jalan-jalan, oh lagi begini dan begitu dan seterusnya. 1001 macam alasan. Tapi kalau sudah temukan alasan yang ke-1002, kita dapat mengatasi semua masalah-masalah itu yang beralasan tidak taat sehingga menjadi taat. Haleluya. Karena memang apa yang Tuhan perintahkan
itu seringkali bertentangan dengan kehendak kita. Karena memang firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Dalam kitab Roma pasal 8, sudah baca di sana, dalam Galatia pasal 5, selalu kehendak daging ini bertentangan dengan kehendak roh. Kehendak kita, kemauan kita ini selalu bertentangan, berlawanan dengan kehendak Allah. Mana yang menang? Memerlukan pergumulan, memerlukan perjuangan. Kalau kita hidup dengan santai, biasanya daging yang selalu menang. Bagaimana supaya roh menang? Kita tekan kehendak daging ini, yaitu kita lebih banyak duduk di kaki Tuhan, berdoa, minta kekuatan Tuhan, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Ini perlu penyangkalan diri, saudara. Lebih banyak hal-hal yang menarik untuk mata kita, untuk melihat, untuk mendengar berita-berita, tontonan-tontonan, hal-hal yang lain, daripada baca Alkitab, daripada berdoa. Seperti tadi dikatakan, kita tahu sendiri kemana arah tujuan kita. Kalau sampai saat ini saudara tidak suka baca Alkitab, tidak suka dengar firman Tuhan, berarti saudara tidak suka untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Mari biasakan di tahun yang baru ini, kita lebih serius untuk mengurus hal-hal yang berkenan kepada Tuhan sebagai prajurit. Karena kita tahu di ujung sana, di hari-hari yang kita hadapi, ada peperangan-peperangan, ada tantangan-tantangan, ada masalah-masalah yang berat. Saudara, kalau saudara tidak pernah baca Alkitab, saudara tidak tahu bahwa begitu jahatnya keadaan dunia di hari-hari ini. Kalau saudara tidak pernah baca Alkitab, saudara tidak pernah tahu bahwa begitu besar tantangan yang harus kita hadapi. Dan tahu-tahu saudara terkapar di sana. Nabi Habakuk, seorang nabi yang dia hidup dekat dengan Tuhan. Dia sangat tahu bahwa hari-hari yang akan didapat adalah hari-hari yang sukar. Tapi kalau dia hidup dekat dengan Tuhan, dia berkenan kepada Tuhan, dia nantikan hari-hari yang sukar itu dengan tenang. Ya. Ada ayatnya, saya ingat satu ayat di dalam kitab Nabi Habakuk pasal yang ketiga. Memang hari-hari yang sukar akan kita hadapi. Hari-hari yang berat akan kita, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus hadapi. Harus terjadi karena memang ini firman Tuhan. Habakuk pasal 3 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-16. Saya baca ayat yang ke-16. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Dia nantikan dengan tenang. Dan kalau begitu hal itu terjadi, dalam ayat yang ke-17 saudara baca, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan hasilnya, tidak ada bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, lembu sapi pun tidak ada. Itu keadaan yang sangat sukar, keadaan yang sangat sulit. Namun karena dia siap untuk menghadapi semuanya itu, walaupun ayat 17 terjadi, dia katakan dalam ayat ke-18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Waduh, ini kayaknya tidak masuk akal. Ini tidak mungkin bisa dalam keadaan begitu berat. Dia masih bersorak, bersuka di dalam Tuhan. Karena ada Tuhan, dia tahu Allah yang menyelamatkan. Ketika semua keadaan ini tidak bisa lagi menolong, dia tahu ada penyelamat, ada juru selamat, ada Tuhan. Itu sebabnya dia tidak terbawa dengan keadaan-keadaan yang menyusahkan.
dia tetap bersorak memuji Tuhan. Haleluya. Karena siap. Orang yang tidak siap ketika menghadapi keadaan yang seperti itu, dia pasti akan menyangkal. Dia pasti akan tidak akan sanggup. Mari kita percaya bahwa sebagai prajurit kita siap. Bagaimana kesiapan kita di sekarang inilah kita selalu mentaati firman, mentaati perintah-perintah Tuhan. Dan itu yang akan membawa kita kuat untuk menghadapi tantangan itu. Kita kembali kepada 2 Timotius pasal yang kedua. Kalau kita sudah menjadi prajurit yang baik, yaitu kita mentaati firman Tuhan. Karena ada ayat yang mengatakan kalau kita tidak taat firman, berarti kita tidak mengenal Allah. Ya sama juga kita bukan prajurit Allah. Kita menjadi orang-orang yang hanya hidup sendiri di dalam dunia ini tanpa pertolongan Tuhan. Untuk menjadi prajurit kita harus siap dan taat untuk terus melakukan kehendak Allah. Ya. Kita baca dulu ayatnya satu lagi ya, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan ayat 4. Sebelum kita masuk berikutnya, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ketika kita tidak turut perintah-perintah Tuhan, otomatis kita tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Di dalam orang itu tidak ada kebenaran. Di dalam orang itu dia tidak mengenal Allah, sama dia dengan tidak mengenal Allah. Kalau kita ngaku mengenal Allah di dalam Yesus Kristus, turut perintahnya. Nah, bagaimana kita mau turut perintahnya kalau kita tidak tahu apa perintah Tuhan? Kenapa kita tidak tahu perintah Tuhan? Karena kita tidak pernah baca Alkitab. Ya selalu kembali. Jangan kita membacakan, oh dia aja seperti itu. Itu hal-hal yang untuk membenarkan diri. Saya pernah katakan kepada kaum muda di tempat ini, ya. Dulu anak saya waktu SD, ketika ulangan dapat nilai 5, bukannya susah, malah bangga. Kenapa? Ada temannya yang dapat 3. Kan 5 merah. Kalau dipertahankan angka gitu kan nggak naik kelas. Tapi belum, nggak apa-apa kok. Ada yang dapat 3, ada yang dapat 4, berarti ada yang lebih rendah gitu. Bukan bilang kalau ada yang dapat 9, 10 kan harus mengejar ke sana. Tapi bandingkan dengan yang salah. Ya kita kan salah semuanya. Tapi kita mau turut perintah Tuhan. Bukti bahwa kita mengenal Tuhan. Perintahnya ada di dalam Alkitab ini. Baca untuk kita tahu apa perintah Tuhan. Supaya kita turut sehingga kita berkenan kepada Dia. Haleluya. Dalam kembali 2 Timotius pasal 2 tadi ya. Ayat yang keempat bagian A. Seorang prajurit yang sedang berjuang. Seorang prajurit yang sedang berjuang. Kita sedang berjuang, saudara. Namun perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita tidak seperti orang-orang lain yang mengatakan kalau kamu melawan secara fisik. Tidak. Perjuangan kita bukan melawan darah daging. Perjuangan kita bukan melawan fisik. Tetapi yang pasti seorang prajurit dia harus terjun ikut dalam perjuangan. Kalau dia tidak ikut berjuang, tidak ada kemenangan. Kalau dia tidak ikut berjuang, tidak ada pembelaan. Kalau dia tidak ikut berjuang, tidak ada jaminan dan tidak ada pelatihan dari sang komandan untuk memberi kekuatan kepada dia. Seorang militer, karena dipersiapkan untuk dia berjuang, untuk berperang, dia dilatih. Dan terus dilatih.
Seorang olahragawan yang dia akan bertanding, dia pun dilatih dan terus dilatih. Kalau kita tidak pernah dilatih oleh Tuhan, berarti kita bukan bagian dari prajuritnya Tuhan. Atau kita sudah mau menjadi prajurit tapi kita tidak dilatih oleh Tuhan karena kita tidak menjadi bagian di dalam pergumulan, dalam perjuangan yang memang Tuhan sudah peruntukan bagi setiap manusia. Kita tidak terlibat di dalamnya, kita tidak masuk di dalamnya, kita hanya menjadi penonton. Perjuangan memang tidak ringan, saudara. Yang namanya berjuang itu berat. Ya, terus terang. Firman Tuhan juga mengatakan, Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 2-4. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang kedua. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Ayat 3. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. 4. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Kita melakukan kehendak Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Apakah semua itu kita lakukan dengan hati yang tulus? Tidak ada tipu-tipu di dalamnya. Ya, Rasul Paulus katakan dia memberitakan Injil tanpa tipu-tipu. Dia melakukan semua itu dengan hati yang tulus. Tidak ada kepalsuan. Tidak dengan tipu daya. Allah yang menguji hati. Allah yang melihat kita apakah kita tulus di hadapan Tuhan. Karena banyak orang datang beribadah hanya untuk mencari berkat. Dia kira kalau dia datang beribadah, dia akan menerima berkat secara materi. Tuhan tahu hati orang itu. Ada orang kalau dia melayani Tuhan, dia hanya untuk supaya dia menerima berkat itu. Memang Tuhan berjanji dia akan memberkati. Kita lihat di bagian terakhir, tetapi yang pertama kita harus tulus di dalam melayani Tuhan. Walaupun dalam perjuangan yang berat. Apa saja perjuangan yang berat? Oh, banyak, saudara. Ya. Salah satunya kita harus menyangkal keinginan daging ini. Salah satunya lagi ketika kita menghadapi, kita juga harus beraktivitas, kita harus bekerja memang. Ya. Memangnya kerja ya kerja. Saya pun masih kerja. Tubuh capek, ya capek. Apalagi umur tambah bertambah, kekuatan menurun, kerja itu capek, bener capek. Siapa bilang gak capek? Tapi demi berkenan kepada Tuhan, semua kelelahan kecapean itu harus ditekan. Demi berkenan kepada Tuhan, mengatur waktu jadwal itu supaya semuanya itu beres. Waktunya bekerja harus bekerja. Waktunya beribadah, beribadah. Waktunya melayani Tuhan, melayani Tuhan. Waktunya berdoa, berdoa. Waktunya baca Alkitab. Jangan ditukar balik, saudara. Karena kalau kita tidak mengatur waktu dengan demikian, kita akan terbawa arus dunia ini. Arus dunia kemacetan termasuk arus dunia. Kalau kita tidak mengatur-ngatur dengan baik, kita banyak beralasan, oh macet. Memang. Kalau kita tidak mengatur waktu dengan baik, kita terbawa oleh keinginan mata, keinginan daging untuk buka HP dengan hal-hal aplikasi-aplikasi yang lain. Itu bagi anak-anak muda, harus hati-hati. Kita semua mendapat waktu yang sama 24 jam. Setiap hari berapa lama saudara duduk di kaki Tuhan untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan. Dulu saya termasuk santai terus terang.
Tapi bukannya santai itu, tapi saya pikir karena ada yang ngurusin, jadi bangun agak siang sedikit nggak apa-apa. Bangun, baca Alkitab tetap, berdoa tetap. Tapi setelah itu kan semua sudah tersedia. Dan kalau saya tetap seperti itu saat ini, saya tidak akan ada waktu untuk yang firman Tuhan, baca firman dan berdoa. Itu sebabnya bangun harus dicepatin lagi. Yang tadinya bangun jam 6, jam 6 lewat, sekarang saya harus bangun jam 5 kurang. Supaya tetap ada sempat. Supaya tetap mengutamakan Tuhan. Dalam perjuangan yang berat, tetap mengandalkan Tuhan. Bisa aja kita mau hidup santai, bisa aja kita hidup semau-maunya, bisa aja. Karena memang manusia punya kehendak bebas. Apalagi dengan alasan, oh saya kan tinggal sendiri. Saya harus banyak mengatur, mengurus ini dan itu, semuanya harus dikerjakan sendiri. Benar. Tapi bukankah kita juga bisa mengatur waktu itu? Karena kita punya kehendak, waktu itu Tuhan sudah berikan, kita yang punya. Hanya bagaimana kita memanagenya. Hanya bagaimana kita mengaturnya. Semua kita punya kesibukan, punya waktu yang berbeda. Saya selalu katakan dulu di dalam ibadah offline kepada bapak-bapak, kita punya waktu yang bisa kita atur sendiri. Terserah mau jam berapa. Yang pasti, adakah kita duduk di kaki Tuhan? Adakah kita bersekutu dengan Tuhan? Karena kita tahu sepanjang hari yang kita hadapi, hari-hari yang akan kita hadapi, itu penuh dengan banyak tantangan dan persoalan. Semakin saudara baca Alkitab, semakin saudara mengerti kehendak Tuhan, apa yang dikatakan oleh Alkitab, semakin kita mengeri untuk menghadapinya. Dan dengan kekuatan sendiri itu tidak mungkin. Itu sebabnya ketika kita baca Alkitab, kita tahu kehendak Tuhan, turut kehendak Tuhan. Walaupun berat, kita tetap masuk di dalamnya. Karena apa? Di dalamnya situ, ya, Tuhan berkenan. Dan kalau Tuhan berkenan, kita ikut dalam perjuangan. Dia juga memberi kekuatan. Dalam Mazmur pasal yang ke-18, ayat yang ke-35, Mazmur pasal 18 ayat yang ke-35 mengatakan, yang mengajar, terjemahan lama dikatakan melatih. Kita diajar, kita dilatih untuk berperang. Sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Tembaga bicara berpenghukuman, kesusahan. Tapi dengan kekuatan dari sang pelatih, kita dilatih, kita diajar untuk berperang supaya kita mampu. Ada kekuatan yang menyertai kita. Kalau kita tidak ikut berperang, kita tidak dilatih, kita tidak diajar. Kalau kita tidak ikut di dalam pertandingan, kita tidak ikut di dalam pelatihan itu. Hanya mereka yang akan bertanding, mereka yang dilatih. Hanya mereka yang akan berperang, mereka yang akan dilatih. Diajar dengan strategi-strategi yang benar supaya dia berkemenangan. Dan komandan kita, pelatih kita, dialah Allah yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus yang memberikan Roh Kudus kepada kita, memampukan kita. Seperti yang saya kutip tadi, bahwa ketika murid-murid mengaku betapa sukarnya untuk masuk surga, betapa sukarnya untuk berkenan kepada Tuhan. Sehingga dia berkata, Tuhan, kalau gitu siapa yang bisa selamat? Kalau gitu siapa yang bisa masuk surga? Memang hal yang mustahil seseorang bisa berkenan kepada Tuhan sama dengan Tuhan yang adalah Allah yang sempurna. Tapi dengan latihan-latihan rutin, diajar setiap hari dengan firman sebagai pengajar yang agung dari Roh Kudus, sedikit demi sedikit kita dimampukan. Itu sebabnya saudara, ya inilah saat kita boleh introspeksi diri kita sendiri.
setiap pergantian tahun, sekian lama tahun kita sudah lewati, apakah kita semakin serupa, semakin mendekat kepada Tuhan? Atau hanya kita semakin mendekat kepada ajal kematian? Karena memang ajal itu semakin tahun berganti semakin mendekat. Walaupun kita tidak tahu kapan itu datangnya. Tapi bagi orang yang siap setiap saat, ketika ajal itu menjemput, dia tidak takut. Karena memang semuanya pasti terjadi. Bagaimana kita mempersiapkan diri, bagaimana kita terus untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kita bukan hanya jadi penonton, tapi kita ikut terlibat di dalamnya sebagai prajurit yang ikut berjuang. Walaupun perjuangan kita berbeda dengan perjuangan Yesus. Kalau Yesus berjuang di kayu salib mencucurkan darah, tubuhnya hancur. Kita selalu diingatkan ketika kita masuk dalam perjamuan kudus. Tapi dalam Ibrani pasal 12 ayat yang keempat dikatakan, ya, dalam perjuangan melawan dosa kita belum berdarah-darah. Kita belum sampai berdarah untuk melawan dosa karena dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Tuhanlah yang berdarah, Tuhanlah yang mencucurkan darah, Tuhanlah yang tubuhnya hancur. Perjuangan kita hanya kita menekan keinginan daging, perjuangan kita hanya kita mau taat firman Tuhan, taat perintah Tuhan. Memang memerlukan satu perjuangan, saudara. Tapi itu bukan menjadi hal yang mustahil bagi yang mau. Memang tidak mudah. Bahkan ketika kita mau mentaati firman Tuhan, seperti tadi dikatakan ya, kita seperti melawan arus. Memang benar. Kita melawan arus. Dunia arusnya adalah arus menuju kepada kebinasaan. Banyak yang jalan ke sana. Dan arus ke atas itu berat. Arus ke bawah itu mudah. Ya, kalau sudah jalan di turunan, pakai kendaraan, motor atau mobil, udah nggak usah hidupin mesin pun itu akan nyelonong terus. Tapi celaka, kalau remnya nggak pakem ya bisa nabrak. Tapi untuk arus ke atas itu memerlukan tenaga, memerlukan power, memerlukan segala kekuatan. Dan itu hanya kita dapatkan kalau kita taat. Ibrani pasal 2 ayat yang pertama. Apakah selama itu kita ikut arus? Wah, atau melawan arus? Wah, sering melawan arus sih. Yaitu kalau naik motor, melawan arus jalanan, lalu lintas. Ya, bukan melawan arus yang begitu, melawan arus yang begitu justru melanggar hukum. Tapi kita melawan arus dunia yang berdosa, sehingga kekuatan kita hanya kalau kita apa dikatakan, karena itu kamu harus lebih teliti. Lebih teliti. Jadi ini untuk orang yang suka baca Alkitab, suka memperhatikan firman Tuhan, benar. Tapi untuk melawan arus kita harus lebih teliti. Berarti lebih sungguh-sungguh lagi. Kemarin-kemarin sudah baca kita puji Tuhan. Kemarin-kemarin sudah memperhatikan firman Tuhan, puji Tuhan. Kemarin-kemarin kita sudah taat pada firman Tuhan, puji Tuhan. Tapi ayat ini mengatakan harus lebih teliti. Perhatikan apa yang telah kita dengar firman Tuhan ini. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Arus dunia yang turun itu deras, saudara. Ya, bagi bapak ibu saudara yang ya suka terima kiriman dari Bogor itu, wah lihat bagaimana arusnya deras. Memang itu arus ke bawah itu deras, tapi untuk melawan arus susah. Dan begitulah keadaan manusia, harus berjuang untuk melawan arus keinginan-keinginan daging, melawan kehendak-kehendak hal-hal yang duniawi yang menuju kepada kebinasaan. Harus punya kekuatan ekstra. Dengan kekuatan sendiri tidak mungkin. Kita perlu pertolongan Tuhan. Kita perlu terus dilatih. Tubuh ini dilatih. Bukankah ibadah itu ada satu latihan?
Kita melatih tubuh ini, latih dalam ibadah, karena itulah yang membuat kita terus dilatih oleh Sang Komandan kita, Yesus Kristus, supaya kita semakin hari makin kuat di dalam Tuhan. Walaupun tantangan arus dunia semakin kuat, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Untuk apa? Terus berjalan melawan arus dunia yang berdosa ini. Haleluya. Yang ketiga, kita lihat kembali dalam 2 Timotius pasal 3 tadi. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang keempat. Bagian keempat, yang bagian pertama dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang, berarti kita ikut berjuang. Kita bukanlah prajurit Kristus yang pengangguran, kita ikut berjuang. Dan dalam perjuangan tidak ada istirahat. Prajurit Tuhan tidak pernah pensiun. Bapak Gembala dalam usia begini tidak pensiun. Prajurit Tuhan tidak kenal pensiun. Pensiunnya nanti. Apa yang dikatakan pengkhotbah pasal 8 ayat yang ke-8. Ya. Tidak seorang pun dapat menahan angin, tidak seorang pun dapat menahan hari kematian. Lah itulah pensiunnya. Dalam peperangan tidak ada istirahat. Tidak ada istirahat dalam peperangan. Tidak ada kata istirahat dalam perjuangan. Perjuangannya, istirahatnya itu nanti. Ketika kita tulis RIP, rest in peace, beristirahat dalam damai. Wah, itu yang udah. Tapi di mana kita beristirahat? Kalau kita masuk neraka bukan lagi istirahat, di sana akan disiksa siang malam. Kita beristirahat dalam kedamaian. Sebenarnya RIP itu hanya untuk orang yang masuk surga, saudara. Beristirahat di dalam damai. Damai bersama Tuhan di surga. Tapi sekarang kita belum. Harus terus berjuang. Harus terus melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada istirahat. Ya, 2 Timotius pasal 2 tadi, ayat yang keempat bagian terakhir. Prajurit yang sedang berjuang, kita ada di dalam pikirannya. Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya. Supaya dengan demikian, ia berkenan pada komandannya. Jangan pusing soal-soal kebutuhan, saudara. Inilah tipu daya muslihat kuasa iblis hari-hari ini. Gara-gara virus corona, ekonomi menjadi resesi. Gara-gara resesi ekonomi, banyak orang menjadi pengangguran, banyak orang pendapatannya berkurang, banyak orang mengalami kesusahan-kesusahan, sedangkan harga-harga kebutuhan bahan pokok terus melambung. Kan kita perlu hidup, ya. Tapi bukankah apa yang Yesus katakan, jangan kamu khawatir tentang hidupmu. Kalau saudara masih khawatir tentang hidup, berarti saudara bukan orang yang mengenal Allah. Jelas firman Tuhan katakan, Yesus sendiri berkata dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-32. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Khawatir tentang hidup ini. Sedangkan Tuhan tahu bahwa kita hidup ini perlu biaya. Benar. Apa Tuhan tidak tahu kalau kita naik angkot kita harus bayar, kita harus punya uang? Apakah Tuhan tidak tahu kalau kita beli beras kita harus punya uang untuk membeli beras? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa harga beras itu tambah naik? Tuhan tahu semuanya. Apakah Tuhan tidak tahu berapa biaya hidup kita sehari-hari? Tuhan tahu. UMR aja, upah minimum regional yang diatur oleh pemerintah, dia pun pemerintah mengkalkulasikan kebutuhan-kebutuhan seorang, kebutuhan hidup seorang supaya dicukupi. Walaupun itu dengan kebutuhan minimum. Tapi Tuhan kita tidak memberikan secara minimum, saudara. Kalau sudah percaya, sudah lakukan sebagai prajurit Tuhan, udah ikut aja berjuang. Bagaimana urusannya? Tuhan yang sudah menjamin. Adakah seorang prajurit berjuang dia dengan biayanya sendiri? Tidak ada. Itu perbandingannya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-9.
Ada ayat di sini yang mengatakan ya, kita bandingkan. Kalau kita ikut berjuang, Tuhan jamin. Masalahnya kalau kita tidak ikut berjuang, kita berjuang dengan kekuatan sendiri, kita tidak mampu. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. 1 Korintus 9 ayat ke-7. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan, seorang prajurit, seorang tentara, atas biayanya sendiri? Ya bagian saja ya, karena ini menyangkut prajurit. Sudah tahu kan, kita tahu ya, kita punya TNI militer yang siap untuk bertempur, yang dilatih untuk bertempur, untuk berjuang. Tapi dalam perjuangan, adakah dia beli peluru sendiri, beli senapan sendiri, beli persenjataan sendiri, beli pakaian seragam sendiri? Nggak ada. Semuanya dijamin oleh pemerintah, oleh negara yang menjamin dia. Negara menjamin kebutuhan-kebutuhannya. Biaya-biaya untuk bertempur dijamin. Biaya rumah tangga, biaya keluarga yang ditinggalkan dijamin oleh negara. Memang tidak ada. Itu sebabnya kalau ada orang prajurit Kristus yang selalu pusing bagaimana urusan rumah tangganya, bagaimana urusan kebutuhannya, bagaimana biaya-biaya ini, dia bukan prajurit Kristus. Karena dengan demikian dia tidak berkenan kepada Tuhan. Kalaupun dia ikut terlibat dalam melayani Tuhan, sepertinya ikut-ikutan saja. Tidak sungguh-sungguh. Atau dia tidak mengenal dengan benar sang komandannya. Bahwa semuanya itu sudah terjamin. Dan kalau Tuhan yang menjamin, Tuhan tidak memberikan UMR yang hanya standar minimum. Tidak, saudara. Itu sebabnya dia katakan dalam Yohanes 10, dia datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkualitas, hidup yang ada nilai plusnya. Memang tidak jadi kaya raya, memang tidak berkelimpahan secara materi dengan kemewahan seperti orang-orang lain, memang tidak seperti itu maksud dalam hidup yang berkelimpahan dalam Tuhan. Tetapi setidak-tidaknya hidupnya ada nilai tambahnya. Kenapa? Karena ketika Tuhan memberkati seorang, orang itu pun akan menjadi berkat. Bagaimana kita bisa memberkati orang kalau kita tidak menerima berkat Tuhan? Itu Tuhan pun tahu. Bagaimana seorang hatinya selalu rindu untuk menolong, bagaimana seorang rindu untuk memberi, untuk menyalurkan berkatnya. Bagaimana seorang bisa memperhatikan sungguh-sungguh pelayanannya, apapun yang ditugaskannya, Tuhan tahu semuanya. Jelas di sini, seorang prajurit kalau dia mau berkenan kepada komandannya, tidak usah pusing, saudara. Bukan berarti saudara juga tidak bekerja. Itu juga salah juga. Karena orang yang tidak bekerja jangan dikasih makan. Itu firman Tuhan katakan. Itu sebabnya di awal tadi saya katakan, waktu bekerja, bekerjalah dengan baik, dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Waktu beribadah, beribadahlah. Waktunya beristirahat, istirahatlah. Jangan diputar balik. Lantas waktunya main bagaimana? Waktunya nonton TV bagaimana? Waktunya bersantai bagaimana? Itu nomor sekian. Kalau ada waktu silakan. Tapi kalau waktunya mepet, tetap kita memprioritaskan yang mana. Tuhan tidak pernah menyuruh kita sepanjang hari ya meninggalkan pekerjaan dan hanya untuk beribadah, tidak. Itu sebabnya ibadah dilakukan di hari Minggu, hari libur. Tapi salahnya sendiri kalau hari libur dipakai juga untuk bekerja. Salahnya sendiri kalau hari libur pun dipakai untuk lembur supaya demi mendapatkan penghasilan yang lebih. Tuhan tidak menjamin hal yang demikian. Bukankah kita punya ibadah hari Minggu? Adakah kita terus beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh?
Karena Tuhan ingin kita semakin serupa dengan Tuhan pada saatnya nanti. Pada ketika waktunya nanti, di mana tidak ada seorang pun bisa bekerja lagi. Firman Tuhan sudah mengatakan demikian, saudara. Sekarang kita masih bekerja, bekerjalah baik-baik. Bekerjalah sungguh-sungguh. Tapi jangan ambil waktunya Tuhan untuk kita bekerja. Tuhan jamin. Tanpa lembur pun Tuhan jamin. Saya masih bekerja, berusaha. Tapi begitu banyak hari-hari, jam-jam saya potong demi untuk melayani. Demi untuk ibadah. Saya bekerja sendiri, bekerja dapat income, nggak bekerja nggak dapat. Nah ini kan, saya bekerja di perusahaan, ketika cuti, ambil cuti, gaji tetap jalan. Gara-gara virus corona, ada lockdown, ada PSBB, nggak bisa berusaha. Orang yang bekerja di perusahaan masih tetap dapat gaji. Tapi saya tidak bisa berusaha, tidak bisa bekerja karena lockdown, karena PSBB, ya nggak dapat. Tapi apakah kekurangan? Tidak. Apakah saya punya tabungan yang banyak? Tidak. Tuhan dapat gantikan. Tuhan selalu punya cara. Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Mungkin di waktu-waktu seperti itu memang ada peraturan pemerintah, harus lockdown, harus PSBB, tidak boleh berusaha. Ya sudah. Tapi ada hari yang bisa Tuhan sanggup lipat gandakan. Tuhan sanggup membuat apa yang hilang itu dikembalikan di waktu yang berbeda. Karena Tuhan kita Dia yang menjamin. Itu sebabnya di sini diperlukan iman, percaya. Udah nggak usah pusing lah sekarang melayani Tuhan, beribadahlah waktunya untuk beribadah, waktunya melayani. Nanti yang lain Tuhan yang urus. Bukankah itu yang dikatakan Matius pasal 6 ayat yang ke-33? Carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, yang lainnya Tuhan tambahkan. Tuhan tidak pernah berhutang, Tuhan tidak pernah berdusta. Yang seringkali kita yang tidak mampu untuk menyelami, untuk mengimani, untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Karena diwarnai dengan banyak kekhawatiran. Kalau saya begini nanti bagaimana? Kalau saya nggak berusaha lembur, ini gaji hanya segini, nggak mampu, nggak cukup. Apalagi harus suruh bayar perpuluhan lagi. Mana cukup, mana mungkin. Itulah akal manusia mulai bekerja. Dan akal manusia selalu disusupi oleh si iblis. Karena firman Tuhan katakan, apa yang dipikirkan manusia selalu cocok dengan pikiran iblis. Itu sebabnya kita perlu memakai pikiran Tuhan, kita perlu Roh Kudus memenuhi kita perlu pakai firman Tuhan, supaya pemikiran-pemikiran kita cocok dengan pemikiran Tuhan. Tidak seperti pemikiran iblis. Itu sebabnya apa yang dikatakan Roma pasal 12 ayat kedua, berubah. Pemikiran kita yang tadinya cocok dengan pemikiran iblis, diubah. Kitalah harus berubah. Akal budi, pikiran ini. Untuk menjadi cocok dengan pemikirannya Tuhan. Tanpa itu, kita tidak akan bisa berkenan kepada Tuhan. Sebabnya hari-hari ini, biarpun berat, biarpun banyak tantangan, biarpun harus melewati masa-masa yang sukar, tetaplah setia, tetaplah mentaati firman Tuhan, bahkan lebih lagi di hari-hari ini. Lebih sungguh-sungguh lagi, lebih mentaati lagi, lebih teliti lagi, lebih serius lagi. Karena di depan sana, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Di depan sana 2021 ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita siap sebagai prajurit Tuhan yang selalu taat akan firman Tuhan, ketika kita taat, Sang Komandan kita akan melatih kita, memberi kekuatan. Sang Komandan kita akan terus menyertai kita. Sehingga urusan-urusan kita, urusan duniawi, urusan hal yang daging ini, kita tanggalkan.
kita tetap berkenan kepada Tuhan, Dia menjamin semuanya. Apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi kebutuhanku, apa yang kita perlukan, Tuhan yang menjamin. Jaminan Tuhan kalau kita taat dan berkenan. Jaminan itu akan gugur kalau kita tidak taat, kita tidak berkenan. Selama kita menjadi anak Tuhan yang taat, selama kita berkenan untuk melakukan kehendak Tuhan, jaminan itu begitu kuat, itu pasti. Jaminannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Yesus adalah jaminan yang paling kuat. Kalau saudara tidak percaya, berarti saudara tidak percaya Tuhan dong. Ya, sebagai ayat terakhir, Ibrani pasal yang ke berapa itu? Ibrani pasal 7. Bukan Ibrani pasal 7. Anda mengatakan Yesus adalah jaminannya. Oh ya. Kita lihat dulu di dalam 2 Korintus pasal 1 ya. Supaya ada hubungannya. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke 21 dan 22. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-21, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ada jaminan dari Tuhan. Ada jaminan bahwa Tuhan sudah menjamin. Dia memberikan Roh Kudusnya sebagai jaminan untuk kita. Untuk memberikan apa yang telah disediakan. Semua yang tersedia. Kebutuhan di dunia ini sampai di kekekalan. Tuhan sudah jamin. Dan Dia menjamin dengan memeteraikan Roh Kudus sebagai jaminan bahwa kita akan menerima semuanya itu. Kita akan mendapatkannya kalau kita tetap ada di dalam Tuhan. Kalau kita tetap taat kepada Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan. Walaupun susah, walaupun menghadapi tantangan, walaupun menghadapi bahaya apapun juga, Tuhan menjamin. Kalau Tuhan menjamin, itu pasti. Kalau saudara tidak percaya, berarti saudara tidak percaya sama Tuhan. Tapi kalau kita percaya, mari lakukan kehendak Tuhan. Nanti Tuhan melakukan kehendaknya, yaitu memberikan segala apa yang kita butuhkan. Jangan dibalik, saudara. Kalau saudara balik, saudara tidak mendapat pembelaan dari Tuhan. Tapi kita lakukan semuanya menurut kehendak Tuhan, Dialah akan menjamin sehingga kita mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan. Jaminan Tuhan, Dia pasti memberikannya. Itu sebabnya kita harus percaya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus juga taat pada firman Tuhan.
Ketika kita tidak melakukan firman Tuhan, berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, ya berarti kita tidak dijamin. Kita tidak dijamin oleh Tuhan. Jaminan itu hanya berlaku bagi orang yang taat, yang melakukan kehendak Tuhan, walaupun dia harus berbuat perang, harus bergumul, tetaplah Tuhan yang nomor satu. Tetaplah taat sampai Tuhan datang. Haleluya. Biar firman Tuhan berkati kita semua untuk kita tetap berkenan kepada Tuhan. Walaupun ada peperangan, walaupun ada perjuangan. Percaya bahwa kalau Tuhan yang menyertai kita, ada pembelaan di dalam Tuhan. Haleluya.